Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemirsa, kami baru saja kedatangan dua calon wali kota Yogyakarta. Yaitu, nanti kita langsung sapa ya, yaitu Bapak Hasto Wardoyo. Selamat pagi. Assalamualaikum Pak Hasto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan untuk semua pemirsa di mana saja. Ya. Pak Hasto ini calon wali kota, kemudian calon wakil wali kota Wawan Hermawan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pagi ini nampaknya ceria semua, sehat. Nah, sangat mengejutkan kehadiran Pak Hasto ikut berkontestasi dan kemudian didampingi oleh Pak Wawan Hermawan. Saya pikir kita gali ya, apa barangkali yang menjadi tekad sehingga hadir dalam kontestasi. Nah, beliau diajukan oleh Partai PDI Perjuangan, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Pak Hasto, saya ingat waktu itu Pak Hasto masih menjadi Bupati Kulon Progo dan sebelum dilantik menjadi Kepala BKKBN. Salah satu diskusi waktu itu bahwa Pak Hasto ini memetakan posisi Kulon Progo terhadap daerah-daerah lain. Disitulah terjadi potensi di Kulon Progo. Nah, tentu pemetaan itu juga melihat kota Yogyakarta. Bagaimana posisi kota Yogyakarta. Nah, sekarang Pak Hasto ini menuju ke kota Yogyakarta tentu sudah punya strategi bahkan apa yang harus dilakukan, karena kami melihat waktu di Kulon Progo dengan pemetaan itu Kulon Progo berhasil terbukti terpilih kembali kan. Bagaimana mungkin yang akan dilakukan oleh Pak Hasto ketika nanti dipercaya oleh masyarakat? Ya, terima kasih Mas Jono. Ini pertanyaan yang luar biasa ya, jadi pemetaan, mapping ya. Saya melihat Mas Jono ya, bahwa sumber daya yang ada di kota Jogja ini, tadi sudah saya sampaikan juga ke Pak Imam, bahwa adanya adalah sumber daya manusia. Lebih dari itu tidak ada. Ya. Kalau di kabupaten, kadang-kadang kita masih punya sumber daya lain. Ada pertanian, ya, kemudian ada juga galian C, ya, tambang, itu ada. Itu. Bahkan di tempat lain, tentu sumber daya tambang bisa macam-macam. Itu. Nah, tetapi ingat bahwa di kota Jogja hanya punya manusia. Nah, tetapi sebetulnya sumber daya manusia itu adalah sumber daya yang paling berharga dibandingkan sumber daya alam. Karena sumber daya manusia itu mau diolah seperti apa saja bisa unlimited. Gitu. Nah, makanya kita fokusnya mesti harus memperbaiki kualitas sumber daya manusia di kota Yogyakarta ini. Nah, kemudian di situ kan mesti sehat, pasti cerdas, terampil, itu harus gitu ya. Nah, kemudian memang tolak ukurnya adalah kesejahteraan atau perekonomian. Nah, kebetulan saya bersyukur karena ada calon wakil wali kota kita Pak Wawan kan, beliau kan ahli ekonomi. Nah, kalau saya ya punya pengalaman sedikit-sedikit waktu di Kulon Progo, kemudian juga basic saya adalah kesehatan, sehingga ketika menciptakan SDM yang unggul, kemudian dibawa kepada target tujuan adalah keluar dari jebakan middle income trap, misalnya begitu, ya sudah jadilah antara saya dengan Pak Iwan ini gitu kan. Itulah oleh karena itu saya memetakannya nanti terutama terkait dengan masalah sumber daya manusia itu penting sekali dipetakan. Dan saya harus memetakan siapa yang usia produktif tapi tidak produktif. Ya, ini harus kita sapu bersih itu. Siapa di usia produktif tapi tidak produktif. Itu harus disapu bersih. Bisa jadi mereka itu di usia produktif tidak produktif karena baru sekolah. Kita bantu sekolahnya ya, atau pendidikannya, pelatihannya. Atau bisa juga usia produktif tapi sudah tidak sekolah
tapi tidak produktif karena tidak ada kesempatan. Nah, itu juga Hmm. harus kita carikan solusi. Ya. Hmm. Nah, seperti itu. Tetapi sebelum ke sana memang sehat itu penting. Ya, dan lingkungan Kota Jogja harus dong, harus dibangun kan. Dalam hal ini kan lingkungan yang bersih untuk membawa kepada ke arah yang sehat dan SDM-nya berkualitas. Saya kira itu secara singkat dulu ini untuk Ya, mapping sementara ya. mapping sementara Ya. itu adalah dari Pak Hasto kesimpulannya bahwa Jogja itu potensi besarnya adalah SDM. SDM ya. Nah, tentu SDM tadi akan menggerakkan juga nanti soal ekonomi ya Pak ya. Harus Ekonomi, ya. pengentasan kemiskinan. Iya, dan kesejahteraan ya. kebetulan ini Pak Wawan Hermawan ini pendamping Bapak nanti. Ya, ahlinya. Nah, UMKM. saya tanya nih, Ya, UMKM. aspek apa nih? Apakah nanti dalam pemberdayaan SDM itu adalah peningkatan kemampuan para entrepreneur atau yang lain, atau mungkin harus ada tambahan yang lain gitu? Ya. Ya. Terima kasih Mas Jono. Jadi kalau kita bicara dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang menganggap serius untuk Kota Yogyakarta ini untuk dikembangkan. Jadi beliau Pak Hasto sebagai pakar yang sudah kita tidak lakukan lagi yang di pemberdayaan untuk peningkatan kualitas manusia. Kemudian juga kami diminta mendampingin, kebetulan kalau basic saya adalah pelaku sendiri, pelaku dari UKM, sehingga pengalaman yang kami bisa, yang selama ini kami hadapin, jadi bukan dari teori tapi pelaksanaan selama ini, itu akan mencoba bagaimana UKM mulai dari tingkat yang paling kecil, yang mikro, kecil, itu kita bisa kembangkan. Pengembangannya seperti apa tadi? Kualitas manusianya ditingkatkan, kita isi dengan bagaimana pemasarannya, untuk bagaimana mendapatkan itu. Jadi itu yang paling penting karena kita berharap mayoritas 90% lebih kita adalah UKM di Jogja, berarti kekuatan ekonomi kita sekarang ini harus kita kembangkan adalah UKM. Sehingga fokus utama memang dengan peningkatan UKM khususnya yang mikro bisa meningkat, berarti akan kemiskinan juga akan bisa terangkat untuk berkurang kemiskinannya. Harapannya tingkat kemiskinan berkurang karena Jogja ini termasuk ya, cukup tinggi katanya kemiskinan. Ya. Nah, kembali ke Pak Hasto tadi juga terkait dengan kemiskinan, ini juga akan pengaruh sumber daya manusia. Iya. Nah, nanti ada instrumen apa yang dalam bayangan Pak Hasto? Barangkali sudah dari berbagai selama ini di BKKBN tentu melihat berbagai modifikasi strategi atau instrumen. Barangkali kalau melihat karena sudah memetakan Jogja, instrumen apa yang mungkin akan mungkin sudah ada bayangan yang akan diterapkan di Kota Yogyakarta. Ya, untuk mengatasi kemiskinan memang pengangguran harus turun drastis ya. Jadi makanya tadi saya sudah sampaikan bahwa pemetaan usia kerja itu wajib dilakukan ya. Kemudian dipetakan penganggurannya itu. By name by address yang nganggur itu harus terdata, Pak. Apalagi kalau misalkan lulus SMA atau SMK itu ya, ini pengalaman waktu saya Bupati di Kulon Progo ya, semua yang mau lulus SMK kelas 3 karena SMK ini sudah kejuruan, dia by name by address plus nomor HP-nya ada di saya. Ya, ada di saya. Sehingga ketika kita bisa browsing kesempatan kerja di mana saja, tidak hanya di Indonesia, tapi juga di dunia internasional. Kemudian hasil browsing kesempatan kerja itu setiap hari sudah kita share ke mereka gitu. Nah, ini penting sekali menemukan antara pencari kerja dengan istilahnya pemberi kesempatan kerja. Itu hal yang harus betul-betul kita lakukan. Ini dalam rangka untuk supaya tadi kesejahteraan itu meningkat, kemiskinan turun, itu pengangguran itu menjadi faktor yang paling dekat itu adalah pengangguran. Nah, kemudian yang kedua, kita ini mengajari masyarakat untuk tidak hidup boros sebetulnya. Itu harus ya, capital flight itu harus dicegah. Gitu. Makanya kalau waktu saya dulu punya jargon bela dan beli Kulon Progo itu karena mencegah capital flight gitu. Nah, apa salahnya kalau hotel-hotel perguruan tinggi itu ada barang-barang konsumsi yang
masih bisa diproduk oleh masyarakat di kota Yogyakarta, kenapa harus jauh-jauh gitu untuk mengambil atau beli di tempat lain itu. Nah, Saya salah dulu, boleh Pak? ya, Capital flag, tapi lokasi atau jarak kota Yogyakarta areanya kan sempit ya Pak. iya Nah, betul. kira-kira efektif nggak mungkin capital? Mencegah capital flight itu bagaimanapun juga penting. Contoh begini ya, ketika di kota Yogyakarta itu memproduksi air, namanya PDAM, Tidak. perusahaan daerah air minum. Tapi kenyataannya mungkin masih membuat air mandi, misalnya gitu. Belum bikin air minum, misalkan ya kata. Ya. Lah, kenapa nggak bikin air minum yang betul-betul Oh, dia apa ya. di apa dikonsumsi orang Jogja? Kenapa kita nggak bikin aturan bahwa itu yang jualan-jualan di Malioboro, kemudian juga di hotel-hotel harus kalau Anda setia tinggal di kota Jogja, air minumnya ambil dari PDM Yogyakarta ya. Kalau ada apa-apa kami tanggung jawab gitu kan. Nah, kan karena Pemda itu diberikan kekuasaan untuk membuat regulasi. Ya kita harus membuat regulasi yang pro kepada produk lokal dong. Ya, itu penting untuk. Ya artinya saya meskipun melihat kota Yogyakarta itu kecil, tapi masih banyak Pak yang perlu kita gemeni lah, yang kita masih banyak Pak yang bisa kita gemeni itu masih banyak. Ya, Nah, ya. capital flag tentu sangat terkait dengan usaha Pak ya. Ya, Nah, ini potensi tadi daya serap antara produk yang dihasilkan dari masyarakat Jogja dan juga bagaimana bisa berhubungan dengan pasar ini. Sejauh ini pantauan dari Pak Wawan yang juga menjadi wakil ketua Kadin DIY. Nah, ini gimana Pak? Tentu mungkin punya strategi untuk mendukung apa yang menjadi gagasan Pak Hasto tadi. iya Mas Dono. Jadi kalau selama ini UKM kita itu masih berorientasi pada produk, belum orientasi pada market. Jadi harusnya kan Betul. bukan market produk needs tapi marketing needs. Ya, ya. Jadi yang dibutuhkan oleh market. Jadi kita membuat UKM adalah membuat produk yang dibutuhkan oleh pasar, Ya. bukan apa yang dia bisa bikin. Betul. Ini yang paling krusial. Ya. Sementara market sekarang banyak dikuasai di kita ini. Jadi maksud saya gini, misalnya contoh tadi sampaikan Pak Hasto, konsep bela beli itu adalah misalnya kita bicara perhotelan atau perkantoran atau semuanya dari kebutuhan kita selama ini kan misalnya vendor itu dari luar. Harapan kita adalah vendor dari UKM setempat. Sehingga konsep bela beli itu dapat. Gitu. Jadi misalnya areal di sini kebutuhan di sini suplai oleh masyarakat sekitar. Nah, fungsi pemerintah adalah memberikan edukasi kepada masyarakat sekitar supaya bisa membuat suatu produk yang dibutuhkan oleh satu institusi itu sendiri. Gitu. Oke Pak Hasto dan Pak Wawan, satu lagi atau satu dua pertanyaan lagi. Tadi sudah disampaikan ditanyakan oleh para pimpinan di waktu diskusi sana. Dan tentu pertanyaan masyarakat juga, yaitu sampah. Ya. Sampah ini sudah bertahun-tahun. Ya. Mungkin saya pikir Pak Hasto ketika mendapat SK sudah punya bayangan. Pak Wawan juga sama. Ya, sampah ini suatu tantangan yang serius ya. Saya lihat ada dua hal ya, teknis dan manajerial. Ya, jadi secara teknikal sampah ini tidak kurang, tidak ada masalah. Dalam arti cara untuk mengelola sampah itu sudah tidak kurang teknologinya, cukuplah teknologinya. Dan Jogja sudah banyak mengakses teknologi pengelolaan sampah dan bisa diterapkan. Ya, tinggal yang faktor kedua manajemennya. Ya, nah oleh karena itu kalau saya melihat ya ke depan ini manajemennya yang harus diperbaiki. Itu sebagai contoh gini ya, kita ini dari rumah-rumah itu diambili itu dulu tiap hari boleh diambili dibawa ke TPST. Bahkan sehari itu bisa ada yang dibolehkan sampai 3 gerobak sehari. Hari ini di beberapa titik seminggu hanya boleh 4 kali. Ya. Dan itu pun hanya 1 gerobak itu. Karena kalau terlalu banyak di TPST-nya overload itu. Nah, kenapa di TPST-nya overload? Karena TPA-nya juga kita dapat jatahnya hanya hari-hari tertentu, overload juga itu. Sehingga kalau bisa dibayangkan ini Mas Jono ya,
orang makan setiap hari tapi hanya boleh berak seminggu sekali, kan berat sekali itu. Lah kan nggak mungkin ini sudah nggak mau. Jadi manajemen ini harus memang pro pada sampah, mesti membuat satu kebijakan. Contoh kebijakan ya outletnya ditambah. Hmm. Misalkan kita TPA-nya ditambah itu kan bisa bangun sendiri, bisa bekerja sama ya dengan kabupaten-kabupaten sebelah. Itu sebagai contoh bahwa salah satu outlet itu ditambah. Nah, kalau outlet tidak ditambah, ibaratnya kalau orang mau BAB jambannya tidak ditambah, ya pencernaannya harus bagus, harus tidak menghasilkan garbage ya, tidak menghasilkan sampah. Caranya gimana? Ya zero waste, ya dikelola habis. Saya udah tadi malam saya diskusi dengan para pendorong gerobak sampah, ada sekitar 25 orang, saya ajak diskusi, itu ada 2-3 titik sukses. Karena dengan melakukan kompresi, jadi sampah ditekan, betul-betul volumenya dikurangi, kemudian sebagian dihancurkan. Sehingga akhirnya bisa rutin jalan itu. Karena hasilnya bisa recycling, ya, reuse ya, dan sebagainya. Nah, saya pikir sudah ada best practice-nya juga. Insya Allah lah kita tidak overconfident ya, tetapi masalah teknologi tidak ada masalah, tinggal masalah manajerial. Ya, ya. Menambahkan dari Pak Ya. Hasto, dari sampah kita bicarakan juga dampak sampah kepada kesehatan. Ya. Jadi apa namanya penyadaran kepada masyarakat bahwa sampah kalau kita buang sembarangan juga di lingkungan tersebut akan menjadi suatu ya. Jadi kita lebih banyak kepada sosialisasi bagaimana edukasi untuk ya. Pak Hasto, saya masih ingat program yang sering dikampanyekan adalah masalah stunting. Ya. Tentu Jogja, saya sering juga masalah stunting juga masih. Ya. Mungkin soal stunting ini mungkin tentunya mungkin dianggap yang sudah tahu sekali ya, karena Pak Hasto yang dokter kandungan dan juga kita harus mengetahui lah soal pertumbuhan anak. Ya. Apa rencana Pak Hasto? Ya, stunting itu harus dari hulu. Ya, jadi jangan lahir stunting baru. Gitu. Kalau kita ngejar stunting yang sudah stunting itu berat itu. Ya berat. Makanya strateginya adalah jangan ada stunting baru. Sebetulnya kalau penduduk kota Yogyakarta ini yang hamil itu setahun tuh hanya sekitar 4.000 lebih dikit. Ya. Jadi 4.000 lebih sedikit yang hamil setahun itu. Sehingga 4.000 lebih sedikit orang kota yang hamil ini harus terkawal semua nih. Kalau 4.000 ini harus terkawal semua. Jadi diketahui semua bahwa dia ini memang pertumbuhan kehamilannya baik. Kemudian begitu dia sudah melahirkan harus ketahuan semua panjang badannya pada saat lahir berapa. Kurang dari 48 cm enggak. Atau beratnya kurang dari 2,5 enggak. Saya pikir setiap hari kalau dinas kesehatan itu harus bisa dong mengetahui yang lahir hari ini itu berapa itu. Karena kalau setahun yang lahir cuma 4.000, itu sebulan itu yang lahir cuma sekitar 350 gitu ya. 350 atau lebih dikit lah. Itu berarti sebulan itu. Jadi sehari itu ya paling-paling kan cuma 10 sampai 15. Jadi sehari mengetahui ibu hamil hanya 10 sampai 15 yang melahirkan. Kalau nggak bisa mengetahui panjangnya berapa, beratnya berapa, ya terlalu lah gitu kan. Orang yang kabupaten Bandung yang penduduknya 5 juta aja itu bisa di-manage gitu kan. Nah, itulah kalau menurut saya begitu ketahuan kita nggak nunggu dia datang ke posyandu, Pak. Ya kita kejar gitu. Insya Allah. Oke. Ada yang tambahan, Pak? Kalau untuk apa namanya kita punya jargon, Pak ya. Monggo Pak. Ya, jargon kita ini sehat kawan ya. Jadi sehat itu artinya sedulur hasto, kawan itu kancane wawan gitu. Jadi kita sehat kawan, jawabannya sehat. Ya, terima kasih. Demikian pemirsa bincang kita dengan calon wali kota Yogyakarta yang diusung dari PDI Perjuangan. Ini Pak Hasto Wardoyo dan Wawan Harmawan. Sampai jumpa dalam podcast berikutnya.
Terima kasih Pak Hasto. Nggih, terima kasih. Terima kasih Pak Wawan. Masih. Nggih. Nggih, Wassalamualaikum. Jono. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke.